Waalaikumsalam Hauna, Ayla. Kalian ngerasa gak sih akhir-akhir ini panas banget? Ya Kayla, akhir-akhir ini panas banget ya. Makanya kami bawa payung. Ayo kita berteduh saja dulu di sini. Tahu gak, katanya suhu di Bogor bisa mencapai 37 derajat loh. Aku dengar beritanya, katanya udara panas ini karena adanya fenomena gabungan gerak semu matahari dan monsun Australia. Apa ya itu sebenarnya? Oh, aku pernah baca di buku sains. Gerak semu matahari itu pergeseran matahari. Nah, disebut semu karena sebenarnya matahari tidak bergerak, tapi karena sebaliknya, yaitu bumi yang berevolusi dengan sumbu yang miring. Oh, aku juga pernah dengar berita dari BMKG. Monsun Australia itu membawa massa udara kering dan juga lebih hangat, dan sedikitnya terbentuk awan. Makanya jadi panas. Oh, betul. Wah, kalau panas terik begini, kasihan juga ya para petani. Betul Hauna, kata kakekku yang sedang bertani. Kondisi iklim seperti ini bisa mengganggu pola musim tanam hingga musim panen. Banyak hama dan penyakit, bahkan sampai gagal panen loh. Kasihan sekali ya, kalau gagal panen bisa-bisa kekurangan bahan pangan loh, sampai ada yang kelaparan. Duh, kelaparan? Aku jadi ingat kisah seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan hingga memasak batu. Hah? Memasak batu? Bagaimana ceritanya Hauna? Begini ceritanya. Suatu masa dalam kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, negeri Arab dilanda kekeringan. Hujan lama tak turun. Tanah kering kerontang, tanaman pertanian mengering, dan banyak hewan ternak yang mati kehausan. Keadaan saat itu sungguh memprihatinkan. Menjadi kebiasaan bahwa hampir tiap malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan secara diam-diam. Ia masuk keluar perkampungan untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Malam itu ditemani sahabatnya Aslam, Khalifah Umar memasuki kampung kecil di tengah gurun. Kakak lapar. Ada juga lapar, Ibu. Sepertinya belum terlalu matang. Bagaimana jika kalian tidur saja terlebih dahulu? Nanti kalau sudah matang, Ibu akan membangunkan kalian. Benar ya, Bu. Kakak mau tidur dulu. Ya Allah, tolong lepaskanlah kami dari kemiskinan ini. Kasihan anak-anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa yang menangis di dalam, Bu? Itu anakku. Apakah dia sakit? Tidak, dia kelaparan. Sebenarnya apa yang Ibu masak? Mengapa tidak juga matang? Iya, dan tidak akan pernah matang. Sebaiknya Tuan lihat sendiri. Astagfirullah. Ibu memasak batu. Aku menghidupi anak-anakku seorang diri. Kami tidak memiliki makanan, maka dari itu aku menyuruh anak-anakku untuk berpuasa dengan harapan saat menjelang buka puasa akan ada rezeki yang datang kepada kami. Tapi ternyata tidak. Terpaksa aku berpura-pura memasak untuk menghibur anak-anakku. Ini semua gara-gara Umar. Namun apa dayaku? Sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin. Wanita itu tidak tahu yang ada di hadapannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Aslan sempat hendak menegur wanita itu, tetapi Khalifah Umar mencegahnya. Hati Khalifah Umar terasa pilu mendengar penuturan si ibu. Ia bergegas mengajak Aslam pulang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Khalifah Umar mengambil sekarung gandum dan daging dengan memanggulnya sendiri ke rumah si ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini aku, Ibu. Izinkan aku masuk. Aku membawa sedikit makanan. Mana pancimu? Biar aku yang masak. Ibu, sebentar lagi masakannya matang. Bangunkan anak-anakmu. Keluarga itu pun makan dengan senangnya. Melihat mereka bisa makan, hati Khalifah Umar terasa tenang. Makanan habis dan Khalifah Umar berpamitan. Dia juga meminta wanita tersebut menemui Khalifah keesokan harinya. Berkatalah yang baik-baik. Besok temuilah Amirul Mukminin. Dan kau bisa temui aku juga di sana.
insya Allah dia akan mencukupi. Esokan harinya, ibu itu pergi menemui Amirul Mukminin. Betapa kagetnya si ibu itu melihat sosok Amirul Mukminin, yang tidak lain adalah orang yang telah memasakkan makanan untuk dia dan anaknya. Aku mohon maaf, aku telah menyumpahimu dengan kata-kata zalim. Aku siap dihukum. Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, Ibu. Jadi kurang lebih ceritanya begitu, teman-teman. Oh gitu. Wah, sedih banget ya. Ternyata ada teladan pemimpin Islam yang begitu peduli kepada rakyatnya. Iya ya, sepertinya sekarang sulit sekali mencari sosok pemimpin yang peka dan bijaksana seperti Umar. Padahal setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Betul Hauna, seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanyakan tentang apa yang dipimpinnya. Yang memerintah manusia adalah pemimpin dan dia akan ditanyakan tentang rakyatnya. Iya ya, dari kisah ini juga kita jadi tahu ya kalau ternyata kita harus belajar menjaga kelestarian bumi. Seperti perintah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58. Tanah yang baik akan ditumbuhi tanaman yang subur atas izin Allah. Sedangkan tanah yang buruk hanya akan menghasilkan tanaman yang merana. Ya, jadi maksudnya selama bumi dan iklim baik-baik saja, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Nah, sebagai pelajar, kita juga harus turut menjaga bumi kita. Dimulai dari diri sendiri dan dari hal yang paling kecil. Salah satunya belajar dengan banyak membaca buku seperti ini. Adik, kita bisa berliterasi untuk bumi